Nah, sebetulnya seberapa besar sih Pak pengaruh dari pergerakan naik turunnya harga oil? Kalau kita lihat partisipasi private companies di retail fuel market itu masih di bawah 3%. Sehingga kami bisa dibilang cukup safe lah. Jadi kita bisa dibilang volume driven company. Halo Sobat BNI Sekuritas, kembali lagi di Potret ya, di mana kamu bisa menyimak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan juga topik-topik terkini. Dengan saya Fani Soherman, di episode Potret kali ini kita akan berbincang-bincang nih teman-teman ya, dengan salah satu emiten sektor energi yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak ya, dan juga bahan kimia dasar, yaitu PT AKR Corporindo Tbk ya, atau yang mungkin teman-teman kenal dengan kode AKRA. Nah, di sini telah hadir bersama dengan saya Bapak Ignatius Teguh Prayoga. Beliau adalah Head of Investor Relations dari PT AKR Corporindo Tbk. Kita sapa dulu ya. Halo nih Pak Yoga. Halo. Selamat datang nih Pak di Potret kita kali ini Pak. Terima kasih telah mengundang kami di sini. Yap, dan pastinya thank you banget Pak untuk waktunya, sudah bersedia meluangkan waktu nih bersama dengan kita ya hari ini. Oke, hari ini kita pastinya bakal ngomongin lebih jauh lagi ya seputar PT AKR Corporindo. Nah, mungkin boleh tolong dijelaskan sedikit nih Pak ke teman-teman semua, ke Sobi ya. Nah, ini mungkin sekilas mengenai bisnis dari PT AKR itu seperti apa Pak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi singkat kata, AKR Corporindo merupakan perusahaan solusi logistik dan supply chain yang menghantarkan produk-produk yang sangat penting sekali seperti petroleum dan juga chemicals untuk B2B industry. Jadi pada tahun 1960 awalnya founder kami Pak Sugiarto itu mendirikan AKR di Surabaya. Dan dari tahun tersebut beliau mengembangkan bisnis itu dan juga bekerja sama dengan beberapa pelabuhan yang penting dengan Pelindo untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Saat ini kami merupakan private company terbesar di Indonesia di sektor ini, dan kami telah memiliki sekitar 17 ports yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi AKR ini berkembang untuk memaksimalkan kapabilitas di bidang logistik dan supply chain. Nah, pada tahun 2005 saat deregulasi hilir migas, kami mulai tapping ke petroleum. Jadi saat itu kami bersama dengan partner kami mendistribusikan produk-produk BBM untuk industri. Saat ini sejak tahun 2018 kami mengembangkan retail arms kami dengan nama BP AKR. Jadi kalau lihat SPBU warna hijau, ya itu kami. Gitu ya. Biasanya ada BP sama logo AKR di sana gitu. Dari segi trading and distribution kami. Dan saat ini kami juga mengembangkan industrial estate. Jadi pada tahun 2013 setelah kami mendiversifikasikan aset kami berinvestasi bersama dengan Pelindo juga untuk membangun JIP, Java Integrated Industrial and Estate Port Estate gitu. Jadi kami membangun kawasan industri yang terintegrasi oleh port. Jadi kalau misalnya dilihat salah satu kendala industrial estate di Indonesia itu adalah akses ke transportasi yang agak sulit ya. Contohnya kayak beberapa kawasan di Jawa Barat itu kan jarak ke portnya kan sekitar 30-40 km. Sedangkan kami sudah terintegrasi dengan port sehingga tenan-tenan kami bisa menghemat dari segi logistik cost mereka gitu. Dan juga saat ini telah beroperasi juga Special Economic Zone yang bisa memberikan keuntungan fiskal dan non fiskal untuk tenan-tenan kami. Jadi saat ini terutama sejak adanya PT Freeport Smelter itu sudah sekarang konstruksinya mencapai 75% di kawasan industri kami. Jadi itu meng-attract beberapa investor-investor dari asing juga dan juga domestik untuk menjadi
hub atau ekosistem dari heavy industrial estate. Jadi dari industrial estate ini kami tidak hanya berhenti di penjualan lahan saja, tetapi kita juga akan kedepannya membangun recurring income dari penggunaan utilitas seperti listrik, gas, dan juga air. Singkat cerita seperti itu. Oke, thank you banget nih Pak untuk penjelasannya ya. Itu tadi Sobi udah lengkap banget ya, sebetulnya bisnis dari AKR ternyata cukup banyak gitu ya kalau tadi kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yoga. Nah tapi tadi ada yang menarik perhatian saya nih Pak. Jadi tadi emang mungkin teman-teman taunya nih biasanya kalau saham AKRA gitu ya, ini relate dengan pergerakan harga oil gitu ya. Nah sebetulnya seberapa besar sih Pak pengaruh dari pergerakan naik turunnya harga oil terhadap perseroan sendiri gitu? Baik. Seperti apa Pak? Oke, jadi kalau dari revenue sendiri, bisnis petroleum itu masih menjadi salah satu kontributor terbesar di revenue kami. Akan tetapi di sini kami menggunakan pass-through mechanism, jadi kami tidak trading di sana. Jadi kita hanya mengambil absolute margins per liter. Jadi semua harga termasuk foreign exchange, transportation cost dan juga hedging cost kami blended jadi satu, kemudian kita pass through ke klien kami, sehingga kami bisa dibilang cukup safe lah. Jadi kita bisa dibilang volume driven company, gitu. Jadi ketika kalau misalnya Mbak Fani lihat di tahun 2020 ketika COVID lagi parah-parahnya kan harga oil price kan fluktuasinya lumayan ya. Nah itu kalau dilihat tahun 2020 kami masih bisa bertumbuh di sana. Jadi bukan karena oil price sama sekali. Padahal kan waktu itu kan oil price sempat turun sampai minus ya, negatif di Agustus tahun 2020. Nah ketika tahun 2020 kami masih tetap bisa mencetak pertumbuhan laba. Jadi bisa dibilang fluktuasi oil price itu tidak terlalu berpengaruh ke kita. Jadi mungkin kalau misalnya mau menganalisa AKR bisa dilihat di gross profit levelnya, bukan di revenue level. Karena di revenue level kan function of ASP juga kan, function of oil price juga. Tapi kan juga ke COGS kan juga mengikuti Mbak gitu. Jadi yang dilihat mesti gross profitnya instead of revenue-nya gitu. Oke, menarik banget ya Sobi. Atau lebih gampang lihat ya earnings-nya masih growing kok. Oke, jadi yang dua hal nih yang dilihat ya, dari gross profit dan juga dari bottom line-nya lah ya, earnings-nya ya langsung ya. Nah ini seberapa besar nih pertumbuhannya ya. Oke, next nih Pak, tadi juga Bapak sempat menyinggung bahwa ada penjualan lahan juga gitu ya. Itu adalah JIIPE ya. Nah mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, jadi seberapa besar sih sebetulnya penjualan JIP so far nih Pak dari awal tahun sampai dengan sekarang? Mungkin bisa sedikit di-share nih Pak buat kita. Oke, baik. Jadi di kuartal pertama kemarin kami berhasil menjual 19,6 hektar ke PT Zhejiang Haliang. Itu adalah merupakan copper foil manufacturer. Jadi atau kita singkatnya bilang Haliang, itu mereka akan offtake beberapa produk dari PT Freeport juga di sana. Jadi memang sebenarnya ini sesuai dengan desain awal kami, rencana awal kami, di mana kami ingin membuat ekosistem yang berkaitan dengan industri yang cukup heavy ya. Misalnya petroleum, terus kemudian smelter, dan juga pada intinya kami akan membuat semacam seperti EV ecosystem. Karena kan kalau copper foil sendiri itu digunakan untuk baterai ya, gitu. Dan juga ada beberapa produk lain yang digunakan di baterai. Jadi kedepannya kami ekspektasi kami adalah membuat ekosistem dari industri-industri tersebut, gitu. Oke, apalagi emang sekarang lagi banyak nih ya hilirisasi mengarah ke electric vehicle gitu ya. Apalagi kalau dilihat kan JIP kan benar-benar di tengah Indonesia ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari let's say dari Sulawesi atau dari Kalimantan itu lebih dekat posisinya. Oke. Turun ke selatan. Oke, menarik banget nih Sobi ya. Oke, next nih, pastinya tadi kan dari beberapa bisnis nih yang sudah Bapak paparkan sebelumnya gitu ya. Ini memang bisnisnya cukup banyak gitu, cukup bervariatif. Nah, kira-kira tapi bisnis apa sih yang akan difokuskan ke depan nih oleh perseroan gitu? Apakah mungkin lebih ke JP-nya ke depan atau seperti apa nih Pak? Silakan. Oke, baik.
Jadi kalau melihat AKR sekarang ya kita harus melihat secara keseluruhan ya, tidak hanya jaringan distribution aja dan tidak hanya GP. Jadi kalau dari fokus kami ya masih kita mengembangkan jaringan distribution, terutama di retail arms kami. Karena BP AKR ini masih memiliki peluang yang cukup bagus sekali. Kalau kita lihat partisipasi private companies di retail fuel market itu masih di bawah 3%. Jadi kami melihat ya Indonesian market masih under pump gitu. Jadi kami masih melihat peluang yang sangat tinggi sekali, terutama sejak BBM subsidi mulai dikurangi ya sama pemerintah, dan pemerintah mendorong penggunaan bensin dengan RON yang lebih tinggi. Jadi kami melihat di sana market untuk fuel ini masih cukup tinggi. Kenapa kita percaya di sana? Karena kita memiliki infrastruktur yang sudah ada. Karena memang kalau bisnis retail fuel ini yang penting adalah infrastruktur dari storage-nya, dan kami memiliki storage yang cukup penting di beberapa kota-kota besar. Pertama itu, kedua dari GP sendiri. Itu GP, of course kita expect further land sales dari beberapa calon-calon tenant kita di tahun ini dan juga tahun kedepannya. Dan kami juga berencana untuk mengembangkan utilities facility kami. Itu seperti power plant, kemudian water supply dan juga gas juga gitu. Karena kita tidak hanya kita berbeda dengan industrial estate yang lain, di mana industrial estate lain kan biasanya modelnya beli kemudian jual tanah, beli jual tanah gitu kan. Kalau kita enggak, kita punya fixed amount of land, kemudian kita akan kembangkan itu, dan kita akan mengembangkan recurring income dari utilities tersebut gitu. Jadi kita tidak hanya stop di land sales saja, tapi kami juga akan expect more income dari utilities tersebut. Oke, thank you banget nih Pak untuk penjelasannya ya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih sebelum nanti kita menutup portrait hari ini nih ya. Jadi strategi dari company nih Pak, kalau kita ngomongin jangka panjang nih ya, kira-kira ada rencana yang lain nggak sih Pak selain tadi ada GP, terus bisnis petroleum dan sebagainya Pak? Sebenarnya kalau dari strategi sendiri, kami masih fokus ke hal-hal tersebut. Namun kalau dari segi environment-nya, ya kami mencoba untuk berkontribusi dari retail fuel tersebut, karena kan kami menjual high quality fuel kan ya, dengan aditif yang memang cukup diakui secara internasional, lebih ke arah fuel yang lebih bersih dibandingkan dengan fuel-fuel sebelumnya. Dan juga kalau dari GP sendiri yang relatively masih baru dibandingkan dengan industrial estate lain, kami juga mengembangkan industri yang lebih green gitu. Jadi kami mengadopsi konsep yang namanya zero runoff. Jadi limbah dan juga air yang kami gunakan tidak langsung kami buang ke laut, tapi kami akan recycle kembali gitu. Berarti go green banget gitu ya. Oke, thank you banget nih Pak untuk kesempatannya bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Nah, gimana nih Sobi, seru banget ya. Tapi untuk Sobi yang nanti mau tahu lebih dalam nih ya seputar PT AKR Korporindo atau AKRA, nah ini kamu bisa mendaftarkan diri kamu di webinar Ngopi Aren ya. Jadi ini ngobrol pintar bareng emiten by BNI Sekuritas ini di tanggal 10 Agustus 2023 nanti ya. Dan untuk link pendaftarannya ini bisa kamu cek langsung di description box ya. Jangan lupa like untuk komen dan juga subscribe YouTube channel kami BNI Sekuritas ya. Dan juga follow all social media kami itu @BNI Sekuritas 46 dan juga @BeyondOfficial ya. Nah ini biar kamu selalu up to date dengan info-info menarik dari kita. Saya Fani pamit undur diri, sampai jumpa di episode portrait selanjutnya. Bye. Thank you Pak. Thank you. Terima kasih.